pemirsa setia Evarna TV, senang sekali saya Teresya Ginting masih bisa menemani Anda dalam program kesayangan kita yaitu Sehat Bersama Rumah Sakit Evarina. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas topik mengenai bahaya disentri pada anak. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui, anak-anak selalu bersemangat untuk bereksplorasi terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka gemar bermain dengan benda-benda sekitar yang tentu saja diragukan untuk kebersihannya. Tidak jarang mereka juga susah untuk disiplin mencuci tangan mereka. Ditambah lagi dengan kondisi pencernaan mereka belum sekuat orang dewasa ya, dan membuat mereka itu lebih rentan terkena penyakit disentri. Jadi kita akan membahas itu semua bersama Dr. Irene Sembiring yang ada di Rumah Sakit Evarina Brastagi. Yuk terus ikutin saya pemirsa. Permisi dok. Pemirsa, kita sudah ada di ruangan poli anak bersama Dr. Irene Sembiring, spesialis anak. Halo dok, apa kabarnya nih dok? Sehat. Apa aja nih kesibukan akhir-akhir ini dok? Ya, bekerja, mengurus anak. Oke, itu ya, ibu sebagai ibu rumah tangga, benar. Nah dok, kali ini kita akan membahas mengenai disentri, bahaya disentri pada anak. Nah sebelum kita membahas tentang bahayanya, kita mau tahu dulu nih dok, apa sih itu disentri dok? Disentri itu suatu kondisi yang ditandai adanya perubahan buang air besar, di mana jadi lebih mencret atau diare dan disertai juga dengan darah. Oh, itu yang apa yang disebut dengan disentri dok. Dan apakah diare yang biasa itu disebut disentri dok? Kalau diare yang biasa itu agak berbeda ya dengan disentri, karena disentri tadi memang harus ada darah ataupun lendir. Tapi kalau diare yang biasa, dia ditandai oleh dua hal. Yang pertama, perubahan pola. Jadi yang biasa kita kan lebih padat ya. Tapi kalau yang dikatakan diare itu dia lebih cair, lebih lembek dibanding yang biasanya. Kemudian biasanya frekuensinya lebih dari 3 kali, yang harusnya kita sebagai orang yang normal hanya 1 kali. Walaupun mungkin kalau untuk anak-anak ya, misalnya kalau bayi apalagi yang masih ASI, memang bisa sampai 5 sampai 6 kali 1 hari. Tapi yang jelas dia tidak cair. Seperti itu. Jadi kalau udah termasuk taraf disentri itu lebih encer dia ya dok? Lebih Dari encer, biasanya. disertai Tapi darah. anak-anak biasanya kan encer juga tuh dok. Gimana kita bisa membedakannya antara itu disentri kah atau buang air biasa? Kalau anak-anak sebenarnya bukan dikatakan encer kali ya, dia memang lebih cair, apalagi bayi, dia kan hanya minum ASI, minum susu aja ya, pasti lebih cair dibanding kita yang sudah makan makanan padat. Tapi tetap harus ada ampasnya. Jadi kalau bayi kan biasa ada bulir-bulir, biji-biji gitu kan. Kalau yang sudah dia mulai makan 6 bulan, dia sudah lebih padat seperti kita. Untuk warnanya sendiri dok, ada nggak karakteristik itu bisa katakan disentri kah sama yang biasa? Kalau biasa, buang air besar yang biasa dia warna coklat terang biasanya. Tapi kalau disentri, dia disertai dengan darah. Oke. Dan penyebab dari diare itu apa tuh dok? Banyak sebenarnya penyebabnya ya. Jadi kita bedakan biasanya golongan yang infeksi sama dan yang golongan tidak infeksi. Golongan infeksi bisa karena kuman seperti bakteri, virus, parasit, jamur. Sedangkan golongan yang non infeksi misalnya dia alergi susu, salah makan, itu juga bisa membuat diare. Dan lingkungan mempengaruhi nggak dok untuk terkena disentri tersebut? Lingkungan jelas sangat mempengaruhi ya. Kalau misalnya kita pada anak-anak yang mungkin sudah lari-lari, megang tanah, megang pasir, atau lingkungannya jorok, sudah pasti dia akan lebih mudah untuk mengalami diare ataupun disentri. Atau misalnya dari bagaimana pencucian alat-alat makan pada anak, bagaimana kondisi meletakkan piring ataupun gelas-gelas pada anak. Kalau lingkungannya kotor sudah jelas akan berpotensi menyebabkan diare ataupun disentri. ASI mempengaruhi nggak dok? ASI yang bagaimana bisa aja katanya ada ASI yang bisa membuat anak tersebut terkena disentri. Oh, kalau itu hanya mitos saja ya. Mitos. Iya, karena jelas-jelas memang ASI itu mengandung antibodi untuk kekebalan tubuh anak. Jadi dengan pemberian ASI, anak itu harapan kita sangat terhindar dari kejadian diare maupun disentri. Misalnya kalau kita meminum susu formula kan tidak ada antibodinya ya, jadi rentan sekali menyebabkan diare. Kalau ASI sangat dianjurkan pastinya. Sampai berapa tahun nih dok? Boleh? Kalau ASI eksklusif selama 6 bulan dan dianjurkan sampai 2 tahun. 2 tahun.
Oke, baik pemirsa, kita jeda iklan sebentar ya. Kita lanjut lagi membahas mengenai apa sih bahaya disentri tersebut. Tapi kita iklan, jadi jangan kemana-mana, tetap di program Saya Bersama Rumah Sakit Evarina. Pemirsa, kembali lagi dalam program acara Sehat Bersama Rumah Sakit Evarina. Tentu saja masih bersama Dr. Irene. Kita masih membahas tentang bahaya disentri pada anak. Lanjut lagi nih dok. Pertanyaan selanjutnya yang perlu diwaspadai agar terhindar dari penyakit diare, apa tuh dok? Yang paling perlu diwaspadai adalah lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar. Ya, jadi lingkungan sekitar kita harus pastikan bersih. Jadi dari kotoran, termasuk air tergenang. Apalagi kan sekarang musim hujan ya. Iya, sekarang musim hujan. Jadi ya, jauhkan dari becek-becek atau air tergenang karena itu sangat berpotensi untuk masuknya kuman dalam tubuh anak. Yang kedua, yang seperti yang saya jelaskan tadi, kalau bisa untuk anak bayi memang baiknya sih dikasih ASI. Karena ASI itu ada perlindungan tubuh sehingga anak itu kita harapkan tidak terkena penyakit diare maupun disentri. Kemudian yang ketiga, ya tempat makannya, alat-alat makannya juga harus dibersihkan. Bagaimana botol susunya juga harus dibersihkan. Sehingga ya supaya mencegah terjadinya anak itu mengalami diare ataupun disentri. Dan dok, diare yang seperti apa hingga jadi penyakit disentri? Apakah itu karena dibiarkan tanpa pengobatan yang akhirnya makin parah atau seperti apa nih dok? Oke, bukan karena dibiarkan jadi semakin parah ya. Karena disentri itu memang ya kumannya memang ada masuk ke dalam badannya, ataupun misalnya dia ada alergi tertentu masuk ke dalam badannya, sehingga itu yang menyebabkan dia mengalami disentri. Dan bagusnya kalau memang anak itu sudah mengalami disentri, ya harus dibawa ke tempat klinik kesehatan ataupun rumah sakit terdekat. Dan untuk ini pemirsa pasti penasaran, gejala yang seperti apa lagi yang harus diwaspadai nih dok? Oke, gejala yang harus diwaspadai pada pasien yang mengalami disentri maupun diare, yang paling sering adalah kram perut. Kram perut. Jadi anak itu lebih rewel, seperti kesakitan, dan kalau misalnya disertai dengan mual muntah atau anak itu lemas, tampak dehidrasi, itu harus segera dibawa untuk berobat. Karena itu merupakan tanda-tanda yang cukup penting untuk kita waspadai. Itu dari gejala-gejalanya ya dok? Betul. Dan untuk usia nih dok, usia yang sering terkena penyakit pada anak itu kenapa dok? Karena anak-anak itu terutama untuk balita, bayi anak berusia di bawah 5 tahun itu imun tubuhnya lebih rentan dibanding anak yang lebih besar ataupun dewasa seperti kita. Ya, jadi dari lingkungan sekitar rumahnya, kalau misalnya kotor, bagaimana peralatan makannya, apakah dia megang kotoran tertentu, itu rentan membuat infeksi pada badannya. Jadi anak-anak, ya usia anak-anak yang sangat rentan terkena penyakit diare maupun disentri ini. Dan untuk kasus di Indonesia nih dok, banyak nggak dok untuk anak-anak yang terkena penyakit disentri? Oke, kalau untuk anak, karena kan memang paling sering anak berusia di bawah 5 tahun ya. Jadi untuk anak berusia di bawah 5 tahun, sekitar 15% mengalami disentri dari seluruh kejadian diare pada anak. Jadi di Indonesia 15% dari udah di survei ya dok sebelumnya. Nah, selanjutnya disentri memiliki macam atau tipe nggak dok ini? Bisa dijelaskan nih dok? Oke. Kalau disentri tadi memang kita baginya berdasarkan infeksi atau non-infeksi ya. Walaupun memang sebagian besar kasus disentri memang disebabkan karena infeksi. Paling besar sekitar 90% karena infeksi. Infeksi yang paling sering itu ada dua. Yang pertama karena bakteri atau kita sebut dengan disentri baciller. Yang kedua disentri karena parasit atau kita sebut dengan disentri amuba. Seperti itu. Ya non-infeksi dok? Non-infeksi bisa karena alergi susu, peradangan usus karena salah makan. Hal-hal seperti ini bisa menyebabkan juga BAB-nya bercampur dengan darah. Oke, seperti itu pemirsa, bahaya disentri dan juga jenis-jenis disentri. Ada yang infeksi dan non-infeksi. Non-infeksi lebih ke luar ya dok? Betul. Luar kayak barang-barang di sekitar mereka yang kotor, mereka nggak sadar dan menggunakan tangan untuk masuk ke mulut mungkin ya dok. Gitu. Oke pemirsa, kita jeda iklan lagi nih pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Sehat Bersama Rumah Sakit Evarina.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Sehat Bersama Rumah Sakit Evarina. Lanjut lagi nih dok, pertanyaannya. Jadi sakit yang dirasakan itu gimana sih dok, anak-anak itu? Sakit karena diare biasanya yang paling sering karena kram perut. Jadi anak itu tampak kesakitan, lebih rewel, atau gejala lainnya dia bisa mual muntah, Yang paling bisa parah? demam. Biasanya paling parah apa nih dok, yang sering terjadi nih? Yang paling sering sebenarnya kram perut. Kram Cuma perut. memang biasanya karena infeksi disebabkan juga bisa karena demam. Demam. Itu yang kita harus waspadai juga. Kalau demam yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan kejang. Makin komplikasi ya dok bisa. Betul. Terus itu menular nggak dok, disentri? Ya, disentri bisa menular. Misalnya nih kita punya 2 anak di rumah yang harus kita awasi gitu ya, kita jaga. Jadi misalnya yang anak pertama kita gantikan popoknya atau kita cebok di kamar mandi dan kita tidak mencuci tangan dengan benar. Terus kita memegang atau menjaga atau memberi makan anak kita nomor 2, otomatis kuman yang mungkin dibawa oleh Anak pertama bisa juga kena ke anak yang nomor kedua. 2. Atau misalnya anak yang nomor 1 yang sudah terkena tapi dia mungkin tidak cuci tangan, kemudian kontak dengan anak nomor 2, otomatis anak nomor 2 juga Terkena disentri. Atau misalnya nih yang paling sering di tempat penitipan anak, Benar. misalnya tempatnya kurang higienis, kita bilang ya, lingkungannya kurang bersih. Jadi anak-anak itu rentan sekali yang tempat penitipan anak itu ya terkena disentri. Apakah semuanya atau beberapa orang seperti itu? Karena mungkin dari tangan juga bisa menular, atau dari minumannya atau dari makanannya seperti itu. Jadi kita juga harus memperhatikan keadaan anak sekitar lingkungan anak kita ya Kak Dok? Betul. Benar sekali ya. Dan untuk komplikasi dari penyakit ini gimana dan apa saja nih Dok? Komplikasinya cukup banyak ya. Yang pertama, kalau anak itu mual muntah atau mencet dan tidak disertai dengan asupan cairan yang bagus, dia bisa jatuh dalam kondisi dehidrasi yang berat atau kurang cairan. Kalau kurang cairan, anak itu lemas, dia bisa mengalami peradangan, termasuk peradangan saraf atau infeksi-infeksi lainnya. Yang kedua, kalau anak itu demam tinggi, dia bisa kejang. Kalau kejang otomatis pasti merusak sistem di otak, merusak sistem kerja organ-organ. Atau yang ketiga, ada juga komplikasi yang sampai kena ke hati. Oh, jadi hati. kumannya bisa sampai ke hati, kita namakan abses hati. Kalau kumannya sampai ke hati, pasti perut anak itu membesar, dia juga mual muntah, dia badannya kuning. Kemudian ada juga beberapa penelitian yang mengatakan komplikasinya bisa kena sampai ke jantung ataupun radang sendi seperti itu. Jadi sangat berbahaya Dok jika terkena hati ya? Betul. Apakah kalau tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan kematian Dok? Iya, sudah pasti. Jadi dalam kondisi misalnya dia kejang berketerusan atau jatuh ke dehidrasi berat atau seperti abses hati, penyakit jantung, penyakit saraf itu sangat berpotensi menyebabkan kematian. Dan jika sudah diperiksa nih Dok, bagaimana penanganannya? Oke. Jadi kalau kita sudah mengetahui penyebab disentri pada anak disebabkan oleh infeksi, misalnya infeksi bakteri, kita harus memberikan antibiotik. Kalau disentri karena amuba, kita harus memberikan antiparasit. Ya. Kemudian kalau memang penyebabnya di luar infeksi, misalnya karena alergi susu, karena salah makan. Kalau alergi susu kita harus mengganti jenis susunya. Kalau salah makan ya dihindari ke depannya supaya tidak ada makan makanan yang tidak sehat yang bisa masuk ke badannya. Selain dari pemberian obat-obatan, kita harus memberikan juga asupan sportif untuk badannya seperti cairan yang cukup, nutrisi yang baik, supaya imun tubuhnya juga bisa lebih bagus dalam menangani ataupun melawan kuman tersebut. Anak bisa alergi ASI nggak Dok? Kalau ASI, bukan ASI yang alergi, tapi asupan mamanya mungkin ada mengandung bahan alergen. Misalnya mamanya alergi udang, dan anaknya juga memiliki potensi alergi udang. Jadi ketika mamanya makan udang dan mamanya memberikan ASI ke bayinya, bayinya juga bisa terkena alergi yang disebabkan karena asupan udang dari mamanya, bukan dari ASInya ya. Oh, jadi dari makanan si ibunya ya Dok? Betul. Benar sekali. Adakah makanan yang perlu dihindari Dok untuk kita menghindari disentri nih? Oke, kalau pada bayi yang atau anak yang sudah terkena disentri, kita menghindari makanan-makanan yang rentan mengandung banyak gas. Karena infeksi pada pencernaan biasa terbentuk banyak gas ya. Jadi anaknya lebih kembung ya kan, mencet kan anaknya lebih kembung ya. Jadi makanan yang banyak mengandung gas itu seperti kol,
atau soda-soda. Kalau alkohol juga bisa, tapi jarang ya anak-anak minum alkohol Iya. ya, jangan sampai ya. Jangan sampai nih pemirsa. Terus seperti teh, kopi itu juga sangat tidak disarankan. Biasanya makanan-makanan kayak dari ibunya sih lebih diedukasi lagi ya dok. Sayur-sayuran ini yang lebih dianjurkan nih dok, yang sehat untuk menghindari disentri apa aja nih dok? Oke, intinya sih sebenarnya kebersihannya ya. Kebersihan. Jadi kalau kita memberikan makanan, baik itu karbohidrat, protein, lemak, dan sayuran, harus dipastikan kebersihannya. Bagaimana pengolahannya, bagaimana alat makannya, bagaimana tangan kita waktu memberikannya, termasuk tangan si kecil juga harus bersih. Jadi kalau kita sudah menjaga semuanya itu, otomatis ya kita memang sangat kecil lah kemungkinan anak itu yang mengalami diare atau disentri. Tapi nih dok, pasti ada aja nih yang bilang, dulu kami jorok-jorokan, nggak apa-apa, sehat-sehat aja sampai sekarang. Itu gimana dokter menanggapinya tuh? Oke, jadi jorok-jorokan ini sebenarnya sih bukan berarti anak itu memang tidak bisa terkena tanah, pasir gitu ya. Tapi setelah dia main jorok-jorokan, harapannya cuci tangan, Benar. bersihkan kaki, memotong kuku. Jadi ya kita mengurangi selain infeksi yang menyebabkan diare maupun disentri, kita mengurangi infeksi lain seperti cacingan Benar. ataupun infeksi usus lainnya. Jadi kalau memang dikatakan anak-anak itu main jorok-jorok, pasti kan dia dicuci, dibersihkan tangannya kan sama benar. bapaknya di rumah ya. Jadi ya seperti juga kalau kita anak-anak kita juga terkena jorok, ya kita harus segera bersihkan. Membersihkan diri anaknya, Iya. biar menghindari ya penyakit-penyakit lain yang masuk ke dalam tubuh anak nih. Oke, dan terakhir nih dok, pencegahan yang seperti apa nih yang diperlukan agar disentri atau diare nggak menyerah? Oke, pencegahan yang paling awal itu untuk bayi sangat dianjurkan memberikan ASI. Memberikan Ya, ASI. ASI eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan sampai 2 tahun. Karena ASI itu mengandung antibodi. Antibodi. Betul, untuk mencegah anak-anak tersebut mengalami penyakit. Yang kedua, kalau anak itu sudah mulai makan, biasa setelah 6 bulan udah mulai makan Udah ya. bisa, benar. Jadi saat mereka sudah mulai makan, mereka harus dipastikan alat-alat makannya bersih, cuci tangan, tempat penyimpanan alat makannya juga harus bersih. Kemudian bagaimana lingkungan sekitar. Jadi kebersihan benar. rumah itu juga harus dijaga. Kemudian bagaimana lingkungan, misalnya dia sudah bersekolah, jadi kita anjurkan ya dia pun harus rajin cuci tangan, harus rajin motong kuku, memilih tempat membeli makanan yang juga kita lihat ya lebih bersih lah dibandingkan yang terlalu kotor seperti itu. Diperhatikan semuanya itu kan dok. Dan untuk penyimpanan nih, dari tadi dokter bilang penyimpanan alat makan, itu bagaimana sih dok yang baik untuk penyimpanan alat makan tersebut? Jadi alat-alat makan itu bagusnya setelah kotor dicuci dengan sabun dan air mengalir, kemudian dikeringkan di tempat yang kering, yang jangan tempat yang tertutup. Jangan lembab ya dok? Betul, jadi tempat yang terbuka sehingga kering, sirkulasi udara bagus. Kemudian waktu kita melihat juga kita pastikan memang tidak ada bekas ataupun sisa-sisa makanan di alat-alat makan tersebut. Jadi kita sudah pasti, lebih pastilah kita ini lebih bersih seperti itu. Harus betul-betul steril ya dok? Betul. Nah itu dia pemirsa, tips and trik dari dokter nih untuk para ibu-ibu di rumah atau calon ibu nih untuk menjaga anaknya terhindar dari penyakit disentri ataupun yang lain nih, seperti itu ya. Nah pemirsa, inilah akhir dari program acara kita di Sehat Bersama Rumah Sakit Evarina. Jadi tetap saksikan episode-episode menarik lainnya karena kita akan memberikan informasi yang menarik tentunya. Dan terima kasih buat Dr. Irene atas informasinya ya, luar biasa sekali. Saya Teresa Ginting pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Oke dok.